Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran episode ke-119, yaitu kesinambungan pembaruan Islam Indonesia. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa kesinambungan pembaruan pemikiran di Indonesia ini dapat ditinjau setidaknya dari segi waktu, peran, generasi, tema atau objek, dan subjek pembaruan. 5 perspektif ini dapat membantu menelusuri kesinambungan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia yang kita bahas sekarang ini. Pertama, dari segi waktu, perjalanan pembaruan pemikiran Islam Indonesia pernah mengalami kemandekan dari kelahirannya pada dekade 1911-an hingga dekade 2020-an sekarang ini ada 3 dekade, yakni 1940-an hingga 60-an, yang tidak terjamah oleh pembaruan pemikiran Islam secara intensif, karena tokoh-tokoh Islam menghadapi peristiwa-peristiwa besar, baik kemerdekaan Indonesia, pertikaian ideologis dalam mendasari negara, dan rongrongan kelompok komunis yang melahirkan G30 SPKI. Pada tahun 1970-an, gelora pembaruan Islam muncul kembali. Mulai 1970-an hingga sekarang ini, pembaruan pemikiran Islam berlangsung terus tanpa mengalami masa vakum sama sekali. Nurcholish Madjid menyarankan bahwa ijtihad atau pembaruan haruslah merupakan proses yang terus-menerus dari pemikiran yang orisinal, berlandaskan penilaian atas gejala-gejala sosial dan sejarah yang sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali benar salahnya. Selanjutnya, dari perspektif peran, pembaruan pemikiran Islam di Indonesia tergolong unik sekali. Upaya pembaruan bukan hanya monopoli kelompok Islam modernis, progresif maupun liberal. Pembaruan ini juga telah diperankan oleh kelompok-kelompok Islam tradisional dan konservatif. Bahkan posisinya bisa menggeser kelompok pertama. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa di Indonesia kita mengenal organisasi-organisasi dengan aspirasi-aspirasi pembaruan seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis. Sejarah mencatat pula, dan harus kita akui dengan jujur, bahwa mereka sekarang telah berhenti sebagai pembaru-pembaru. Mengapa? Sebab mereka pada akhirnya telah menjadi beku sendiri, karena mereka agaknya tidak sanggup menangkap semangat dari ide pembaruan itu sendiri, yaitu dinamika dan progresivitas. Sebaliknya, organisasi-organisasi yang oleh sejarah dicatat sebagai organisasi yang kontra reformasi seperti NU, Al-Wasliyah, PUI, dan lain-lain, ternyata sekarang, maksudnya masa tahun 80-an, telah melakukan sendiri dan menerima nilai-nilai yang dulunya menjadi hak monopoli kaum pembaru. Sekalipun sikap mereka itu karena desakan hukum sejarah yang tak terhindarkan, dan mereka mengambilnya tidak cukup serius, atau tidak secara formal menerimanya sebagai pandangan prinsipil. Maka arus pembaruan terus berlangsung, terhindar dari keterputusan, kendatipun dilakukan oleh organisasi atau kelompok lain. Pembaruan tidak sampai mandek atau stagnan pada kurun tertentu, orang tertentu maupun kelompok tertentu. Yang ketiga, dari perspektif generasi, pembaruan pemikiran Islam di Indonesia dapat ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dalam proses transmisi ini relatif tidak mengalami hambatan apapun. Ini berarti visi dan misi generasi 19-an bisa diterima bahkan diteruskan oleh generasi berikutnya secara estafet seperti pergantian kepemimpinan. Di kalangan NU misalnya pemikir yang berani berbeda dengan mainstream pemahaman selalu muncul pada setiap generasi. Mulai dari Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Wahid Hasim, Kiai Ali Maksum, Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Said Agil Sirot, Kiai Masdar Farid Mas'udi, sampai pada yang lebih muda seperti Ulil Absar Abdallah dan pemikir-pemikir yang lebih muda lagi, lebih banyak. Kemudian dari perspektif tema atau objek pembaruan pemikiran Islam di Indonesia mengalami kesinambungan yang berarti. Jika pada dekade 1910-an, 1920-an hingga 1930-an, tema-tema pembaruan masih bersifat isi bahkan pemurnian, sehingga menyangkut masalah-masalah khilafiyah seperti penentangan terhadap bacaan tahlil, talqin pada pemakaman jenazah, bacaan usoli sebelum sholat, gambar patung dan sebagainya. Maka pada dekade 1970-an dan atau 1980-an, tema-tema itu tidak lagi dikumandangkan, tetapi diganti tema-tema baru seperti pribumisasi Islam, reaktualisasi atau kontekstualisasi ajaran Islam, pluralisme, universalisme kemanusiaan, reformisme, bahkan gender. Selanjutnya dari perspektif subjek, pembaruan pemikiran Islam di Indonesia telah bersambung digerakkan oleh individu, kemudian organisasi atau telah berkembang dari individu mengarah ke komunal. Para pembaru pemikiran Islam secara individual marak sekali. Jika dihitung mulai 1970-an terdapat Pak Harun Nasution, Pak Mukti Ali, Cak Nur atau Nur Khalis Majid, Gus Dur, Johan Effendi, A. Wahib, Pak Kunto Wijoyo, Pak Dawam Raharjo, Pak Ahmad Syafi'i Ma'arif, Pak Munawir Sajali, Pak Said Agil Sirot, Pak Masdar Farid Mas'udi, Pak Jumardi Azra, Pak Amin Abdullah, dan lain sebagainya. Pembaruan-pembaruan Islam juga dibawa ke dalam organisasi sehingga menjadi keputusan organisasi NU. Misalnya Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 telah merumuskan tajdid dalam forum Mudzakarah di pesantren Muntilan, Jawa Tengah pada tahun 1988. NU menegaskan perlunya reorientasi kitab kuning secara kontekstual. Keputusan Halakoh di pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang pada tahun 1990, NU menandaskan pentingnya bermadhab secara manhaji atau metodologis, di samping secara qauli yang telah lazim digunakan, dan sebagainya. Apalagi Muhammadiyah yang sejak awal berdirinya memiliki komitmen melakukan pembaruan pemikiran Islam. Hanya saja di kalangan NU, kelemahannya yang telah menjadi keputusan organisasi itu masih sering digegeri oleh pribadi-pribadi kiai, pribadi-pribadi pengurus NU tertentu. Seperti dalam persoalan bermadhab secara manhaji, meskipun ada upaya-upaya untuk tetap bermadhab secara qauli, juga mengembangkan bermadhab secara manhaji. Dan itu sesungguhnya amanat yang dihasilkan oleh keputusan Halakoh di pesantren Mambaul Ma'arif. Demikian juga tentang reorientasi kitab kuning secara kontekstual yang kemudian pernah ditindaklanjuti oleh Pak Kiai Masdar Farid Mas'udi di PBNU. Ternyata juga ditentang kiai-kiai tertentu
Padahal itu juga merupakan amanat keputusan organisasi, yaitu terjadi pada forum Mudzakarah di Pesantren Muntilan, Jawa Tengah pada tahun 1988. Jadi ini sesungguhnya juga hambatan internal dalam upaya melakukan pembaruan-pembaruan pemikiran. Dan hambatan-hambatan ini mesti harus dikelola, dimanage dengan baik, supaya keputusan-keputusan yang menghasilkan dinamika pemikiran yang dinilai dinamis itu mendapat saluran-saluran secara mulus, saluran-saluran secara lancar dalam rangka mewujudkan kemajuan jamaah NU sendiri dan imbasnya juga kemajuan umat Islam Indonesia. Demikian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.